Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga tidak ada halangan apapun mengikuti kuliah ini sebagai satu kelanjutan mata kuliah teori-teori sosial minggu yang lalu yang sudah disampaikan pembahasan silabus mata kuliah ini. Nah, kemudian saya lanjutkan gitu untuk membahas tentang pengertian dasar ya. Nah, coba kamu lihat semuanya pada silabus gitu ya, pengertian dasar. Nah, sebenarnya sebelum mata kuliah ini itu ada juga mata kuliah pengantar tentang revolusi industri gitu ya, untuk mengantarkan beberapa mata kuliah seperti juga mata kuliah hubungan industrial, mata kuliah strategi pembangunan dan industrialisasi, globalisasi, termasuk sebenarnya juga mata kuliah tentang teori-teori sosial, karena pada dasarnya adalah para ahli teori terdahulu itu juga menjelaskan tentang persoalan-persoalan perubahan sosial mulai dari kira-kira baik sebelum maupun kira-kira sesudah revolusi industri. Jadi fungsinya para teoris itu, para ahli teori itu adalah menjelaskan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, dan itu pun juga sebenarnya terjadi penjelasan yang berbeda-beda di antara para ahli teori itu ketika mereka menjelaskan tentang perkembangan. Nah, apa yang menjadi perbedaannya itu? Yang menjadi perbedaannya adalah cara bagaimana mereka berpikir dan menjelaskan tentang perubahan sosial ya, perubahan yang sedang terjadi. Nah, mungkin saya kira-kira untuk ini itu ada tampilan yang bisa saya share ke kalian semuanya, seperti apa yang disampaikan di disampaikan di silabus ya. Nah, mungkin semuanya sudah melihat ini ya, tampilan saya tentang penjelasan mengenai pengertian dasar. Itu ada penjelasan tentang paradigma, apa sih paradigma, dan kemudian teori, dan bagaimana perkembangannya, dan seterusnya ya. Dan termasuk nanti ada beberapa kemudian proses perubahan itu terjadi ya. Nah, kemudian saya ingin mulai aja kira-kira bermula sebenarnya dari bukunya Thomas Kuhn tentang The Structure of Scientific Revolution, yang ini buku kuno banget yang ditulis tahun 62. Kira-kira saya masih kira-kira umur 9 tahun kira-kira buku itu sudah muncul gitu ya. Nah, menurut Thomas Kuhn itu sebenarnya kemudian perubahan ilmu pengetahuan itu, science atau baik itu natural science maupun kemudian social science and humanity gitu, itu perubahan itu terjadi secara revolusioner gitu. Meskipun juga ada ilmuwan yang lain bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara revolusioner, ada juga. Tetapi mungkin ini aja yang saya ingin tunjukkan dalam sebuah pengertian tentang paradigma. Nah, Thomas Kuhn itu mengartikan paradigma, kalau kita lihat dalam definisinya ya, paradigma itu fundamental image of subject matter. Jadi cara pandang yang mendasar sekali tentang sebuah pokok persoalan gitu. Jadi kalau ada satu pokok persoalan, taruhlah sebenarnya sebuah kejadian gitu, bisa dijelaskan dalam satu cara pandang yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Itu kira-kira begitulah pengertian paradigm itu, paradigma. Nah, ceritanya begini, kemudian Thomas Kuhn ini yang dikutip oleh Josh Ritzer dalam
Sociology, a Multiple Paradigm Science yang ditulis tahun 1975. Buku ini pun juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya, yang ini juga menjadi referensi yang saudara-saudara semuanya juga harus melihat ini. Nah, di dalam penjelasannya Thomas Kuhn itu menulis sebuah paradigm. Jadi di situ terdapat kira-kira di dalam tampilan itu ada paradigm 1, ada normal science, ada anomali, ada kemudian setelah terjadi anomali ada terjadi krisis, kemudian terjadi sebuah revolusi, muncullah kemudian paradigma baru, yaitu paradigma yang kedua. Nah, itu kira-kira prosesnya. Nah, apa sebenarnya normal science itu ya? Normal science itu sebuah keadaan di mana ketika orang memandang subjek matter itu atau pokok persoalan itu semuanya sama seperti kayak begitu. Jadi hanya kira-kira satu pandangan, cara pandang persoalan yang kemudian menjadi dominan. Contohnya misalnya begini. Dulu pada waktu saya sekolah di S1 gitu, bahwa cara pandang yang dominan untuk mendapatkan sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan, atau terutama ini karena kita mengkaji dalam ilmu sosial. Dalam ilmu pengetahuan sosial itu, cara pandangnya adalah kebenaran itu ya, adalah kebenaran yang sifatnya linier. Ya. Jadi bahwa sesuatu itu ada karena ada dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Itu cara pandang yang sangat umum dan menjadi cara pandang yang sangat dominan pada waktu itu. Oleh karena itu, misalnya, metode yang digunakan sebagai satu metode kajian untuk mencari kebenaran itu adalah metode penelitian kuantitatif, di mana orang belajar ilmu sosial juga harus belajar statistik, karena itu bisa dihitung. Jadi membuktikan kebenaran itu adalah dengan cara menggunakan perhitungan statistik yang kemudian dianalisis dengan statistik dan berbagai macam ragam analisis statistik dalam teorinya ya. Bisa menggunakan statistik parametrik, bisa juga menggunakan statistik non-parametrik. Statistik yang parametrik itu adalah menggunakan angka-angka yang dihitung dengan statistik yang sophisticated. Yang dihitung itu adalah setiap pernyataan orang diwujudkan dalam bentuk skor. Lalu bisa dianalisis dengan korelasi, bisa dianalisis dengan regresi, dan seterusnya. Sedangkan yang sifatnya non-parametrik itu hanya kira-kira melihat apakah ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Itulah kira-kira menjadi pandangan yang sangat dominan untuk menunjukkan sebuah kebenaran, di mana dikatakan benar, penelitian yang bagus, penelitian yang menghasilkan kebenaran yang bagus kalau dibuktikan dengan cara berpikir linier dan kemudian dibuktikan dengan angka-angka. Meskipun itu ilmu sosial gitu ya. Nah, ketika paradigma ini dominan gitu ya, dan semua orang menggunakan cara berpikir seperti kayak gini, lama-lama orang menemukan terjadilah sebuah anomali. Ketika dibuktikan secara statistik gitu ya, cara berpikir ini kan kemudian ada hipotesis, dimulai dari pertanyaan, kemudian ada teori, dan kemudian ada hipotesis yang ingin dibuktikan, dan seterusnya. Lama-lama kemudian orang melihat, loh kok nggak terbukti ya, banyak yang tidak terbukti. Lah disitulah kemudian menjadi anomali kalau begitu, bahwa pembuktian melalui statistik dengan cara-cara yang sangat positivistik itu tidak selamanya menunjukkan sebuah kebenaran. Nah, ketika kemudian muncul satu orang dan kemudian muncul dengan pikiran-pikiran itu kemudian ditanggapi banyak orang gitu.
Kemudian orang lalu terjadilah sebuah krisis gitu, di mana orang harus memunculkan bagaimana sebenarnya kebenaran ilmu pengetahuan itu seharusnya gitu. Adakah kira-kira cara berpikir lain gitu ya? Nah, pada tingkat itulah terjadi sebuah revolusi untuk menunjukkan sebuah kebenaran dengan cara yang berbeda. Nah, apa kebenaran yang cara berbeda itu? Menunjukkan satu cara berpikir yang berbeda. Kalau pada yang pertama adalah kebenaran itu adalah kebenaran faktual, ternyata kemudian dalam berikutnya itu sebenarnya apa yang kira-kira ditunjukkan oleh sebuah fakta, ternyata itu tidak menunjukkan realitas, belum tentu menunjukkan realitas, karena bukan barang mati, yang diteliti itu manusia. Gitu. Padahal manusia itu juga sebenarnya berubah. Padahal manusia itu kalau berbicara, ngomong tentang sesuatu, seringkali yang diomongkan itu sebuah fakta, tetapi yang dimaksudkan adalah kemudian tidak secara eksplisit bisa dilihat dalam sebuah fakta itu. Artinya bahwa fakta itu adalah menyembunyikan sebuah kebenaran realitas. Nah, baru seperti itu. Ini bisa kemudian kita banyak fenomena yang bisa kita lihat. Misalnya satu contoh yang sangat sederhana. Orang yang kira-kira kuliah di perguruan tinggi. Kemudian dilihat orang yang di perguruan tinggi, oh orang ini kok IP-nya bagus gitu ya. Kemudian orang munculkan pertanyaan itu. Orang ini pikiran IP-nya bagus, apakah IP itu adalah menunjukkan satu kemampuan seseorang untuk memahami ilmu pengetahuan, atau IP itu bagus karena dia mengikuti kuliah dan kemudian ketika diberi soal oleh dosennya adalah sebenarnya dijawab sesuai dengan apa yang diomongkan oleh dosennya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau begitu tidak menunjukkan sebuah kebenaran bahwa dia menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ternyata penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya kira-kira mendengarkan dosennya, tetapi baca buku yang banyak, sehingga dengan demikian maka dia menguasai ilmu pengetahuan itu. Nah, itulah kira-kira bahwa sebenarnya IP tadi yang bagus belum tentu menunjukkan apa yang dimaksudkan sebagai penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu diteliti, orang yang IP-nya bagus, misalnya aja, kamu belajar satu hari berapa, kalau kemudian mau ujian, kira-kira apa yang kamu pelajari dan sebagainya, kemudian lalu dilihat, oh ternyata kalau dilihat dari situ, orang yang IP-nya bagus itu ternyata dia rajin. Tetapi kemudian diketemukan, loh itu nggak rajin juga, suka keluyuran, tapi mengapa IP-nya bagus? Nah, itu ternyata sebenarnya nggak pernah baca buku, nggak pernah kemudian macam-macam, pokoknya dengarkan omongannya dosennya, kalau diberi soal ya omongannya dosennya itu yang dijawab. Itu kemudian lalu dia IP-nya bagus, tapi tidak menunjukkan penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang kemudian terjadi perdebatan krisis itu ya. Nah, kalau begitu sebenarnya apa dong fakta tadi gitu. Nah, fakta itu kemudian menyembunyikan kemudian kebenaran realitas, yang itulah yang mestinya harus dicari. Kemudian lalu muncullah sebuah cara berpikir baru. Orang kemudian tidak melihat sebenarnya, orang melihat fakta, tetapi kemudian fakta itu tidak kemudian ditangkap sebagaimana adanya, sebagai sebuah kebenaran realitas. Jadi sebuah tadi yang saya contohkan IP. Oleh karena itu orang yang IP-nya tinggi perlu kemudian apakah sebenarnya ini adalah sebuah menunjukkan sebuah ukuran kemampuan tentang memahami realitas, atau sebenarnya realitas itu adalah tersembunyi di balik sebuah fakta itu. Nah, ternyata fakta yang ditampilkan dengan IP yang realitas tidak menunjukkan. Nah, kalau begitu bagaimana cara mencari realitas yang sesungguhnya gitu?
Nah, kemudian muncullah cara berpikir baru untuk melihat bahwa fakta itu adalah menyembunyikan realitas yang sebenarnya. Dan ini adalah kemudian lalu kalau untuk melihat itu tidak harus kemudian menggunakan cara-cara menghitung dengan statistik. Karena sebenarnya melihat orang dan kemudian perubahan orang harus dilihat dalam kerangka bagaimana orang itu kemudian berkebudayaan, berkebiasaan setiap hari, dan kemudian lalu dilihat dalam satu proses secara kualitatif. Nah, itulah kemudian muncul bahwa kebenaran yang kedua, muncul paradigma yang kedua adalah mencari kebenaran realitas itu adalah bukan harus kemudian mendasarkan satu fakta kemudian lalu disebut sebagai sebuah kebenaran realitas. Nah, itulah yang kemudian muncul hingga sekarang ini kemudian yang seringkali dipakai gitu. Penelitian sekarang ini, penelitian kualitatif misalnya aja, itu sebenarnya menjadi satu paradigma yang kedua dan kemudian menjadi normal science. Seolah-olah kemudian yang ke kuantitatif lagi tadi itu tenggelam, kemudian digantikan dengan cara berpikir kualitatif. Nah, persoalannya kemungkinan juga ini akan mengalami satu hal yang sama seperti yang paradigma pertama, paradigma kedua itu. Orang sudah mulai kira-kira mempertanyakan ketika ini kok anomali juga. Orang yang kemudian menggunakan penelitian kualitatif ternyata tidak mempunyai pengetahuan yang sangat mumpuni terhadap penelitian-penelitian kualitatif dan cara berpikir kualitatif gitu. Nah, prosesnya juga sebenarnya tidak mengerti juga apa yang sebenarnya dipakai oleh orang yang menggunakan penelitian kualitatif itu, cara berpikir seperti apa. Nah, ini kemudian akan menuntun dan akan mengajak kemudian munculnya paradigma baru lagi ketika paradigma berpikir kualitatif tadi sebenarnya tidak lagi mampu menjelaskan banyak realitas, ya, dan kemudian terjadi anomali dan pada akhirnya terjadi kristal, pada akhirnya kemudian terjadi revolusi untuk menunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik lagi untuk menunjukkan sebuah kebenaran dan kemudian akan muncul paradigma baru yang ketiga dan begitulah seterusnya bahwa ilmu pengetahuan itu perubahannya adalah secara revolusioner. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Thomas Kuhn ya. Saya contohkan lagi juga sebenarnya ini. Ini tentang menunjuk fundamental image of subject matter tadi. Nah, kata development kemudian bergeser menjadi kata empowerment. Orang sering mengatakan, oh, sekarang terjadi perubahan baru di dalam satu paradigma pembangunan. Sekarang kemudian orang banyak mengatakan empowerment, tapi apa sih yang sebenarnya berubah dari sini? Ini misalnya nih, ketika orang mengatakan tentang pembangunan, apa sih sebenarnya esensinya membangun? Esensinya membangun itu karena orang terbelakang, mungkin dianggapnya bodoh, gitu. Oleh karena itu perlu diubah, agar mereka menjadi orang pintar, agar mereka mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian muncullah kira-kira dalam model cara berpikir karena menganggap orang lain itu bodoh, terbelakang, muncullah sebuah program misalnya saja, kemudian lalu program yang datangnya dari luar disetting oleh orang luar, kemudian dimasukkan ke dalam orang yang bodoh tadi, kemudian orang yang bodoh tadi bisa menjadi pintar atau yang terbelakang menjadi tidak terbelakang. Nah, pada tingkat ini sebenarnya menempatkan orang yang perlu diubah tadi, yang dikatakan terbelakang, sebagai objeknya para orang luar
yang berpikir bahwa membangun itu merubah bodoh menjadi pintar. Lalu muncullah program-program untuk dan mengintervensi sebuah masyarakat yang dianggap tadi terbelakang menjadi maju. Nah, lama-kelamaan kemudian diketahui bahwa, loh, katanya pembangunan itu adalah sebuah proses perubahan terencana untuk membuat satu keadaan yang lebih baik di kemudian hari, dari keadaan yang kurang baik untuk menjadi lebih baik dengan cara memberikan intervensi tadi gitu. Tapi kenyataannya enggak juga gitu. Nah, katanya program revolusi hijau itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sampai kira-kira berjalan mulai tahun 70 sampai kira-kira tahun 2000, tahun 1970 sampai 2020, keadaan petani juga sama. Itu menjadi pertanyaan. Gitu ya. Lalu kemudian menjadi pertanyaan lagi, katanya supaya pinter kemudian dididik dengan pendidikan semuanya yang didesain di Jakarta gitu kurikulumnya ya. Ternyata malah kemudian terjadi orang-orang muda itu tidak lagi suka bekerja di pertanian, padahal kemudian di sekitar kanan kirinya mereka itu hidup itu adalah tanah dan pertanian. Itulah kemudian kalau yang kemudian berhasil melompat kemudian ke kota mendapatkan pekerjaan lain yang tidak adalah menganggur di desa. Dan menganggur di desa tidak lagi kemudian suka terhadap pekerjaan pertanian. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya pendidikan yang diintervensikan masuk ke dalamnya itu adalah menciptakan sebuah keterasingan. Dia penduduk itu, para penganggur yang ada di desa itu terasing dari desanya, di mana desa yang penuh dengan sebenarnya sumber daya yang kemudian bisa memunculkan kreativitas, mereka menganggapnya itu kuno dan tidak cocok dengan kira-kira stylenya masyarakat modern. Dan mereka ingin menjadi masyarakat modern dengan dididik pengetahuan yang kemudian tidak menjangkau tinggi, tetapi kemudian lalu mereka nggak dapat pekerjaan dengan baik, mereka menganggur, tetapi kemudian tetap tinggal di desa, tetapi tidak mempunyai kreativitas tentang sumber daya yang muncul ada di situ. Nah, ini kemudian memunculkan kritik gitu. Dan banyak hal ya, contoh-contoh seperti kayak begini. Nah, muncullah satu cara pandang baru. Bukan begitu memandang orang. Kalian itu memandang orang ketika menempatkan orang itu terbelakang, Anda perkirakan bahwa keterbelakangan yang Anda lihat itu hanya karena Anda samakan dengan proses Anda. Ternyata tidak seperti kayak begitu. Orang yang dianggap tradisional itu juga sebenarnya orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang sumber daya yang ada di desanya itu. Pengetahuan tentang apa? Tentang bagaimana bertani. Pengetahuan tentang apa? Bagaimana sebenarnya mengelola proses produksi dalam sektor pertanian. Itu kan pengetahuan. Apa pengetahuan apa lagi? Mereka itu juga orang-orang yang mempunyai pengetahuan di mana kalau pada masa lalu itu, gitu, orang itu ketika anaknya sakit dan sakit panas gitu, mereka bukan kemudian lari ke apotek, mendengar ke apotek jauh dan harus mengeluarkan duit banyak gitu untuk membeli obat, misalnya paracetamol atau yang lain gitu. Enggak, mereka sederhana. Pergi ke dapur, mengunyah bawang merah, ditempelkan jidatnya pada anak, lalu kemudian turunlah panasnya. Nah, itu sebenarnya pengetahuan tentang medis, pengetahuan tentang obat
Dan banyak hal seperti kayak begitu yang kemudian seperti itu oleh kemudian paradigma yang disebut dengan pembangunan tadi dianggap kuno, dianggap terbelakang, oleh karena itu harus diganti dengan cara yang baru. Kalau sakit misalnya saja harus menggunakan obat yang diproduksi oleh industri farmasi dan seterusnya. Tapi itu duit. Kalau orang nggak punya duit, ini soal lagi gitu ya. Nah itulah kemudian lalu muncullah satu paradigma baru. Jangan begitu menganggap orang. Jangan menganggap orang itu sebagai objeknya program. Karena objeknya orang-orang pinter. Di mana orang-orang pinter melihatnya terbelakang itu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Jangan gitu. Paradigmanya, cara berpikirnya, cara pandangnya harus diubah. Diubah seperti kayak apa? Diubah bahwa orang yang dianggap terbelakang, orang yang dianggap tradisional, itu adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang aktif, orang-orang yang punya pengalaman yang panjang dalam hidupnya, mulai dari nenek moyang mereka. Hanya saja gitu, mereka pengetahuan banyak, tetapi pengetahuan untuk menjadikan ilmu pengetahuan ini yang kemungkinan perlu ada proses pendidikan berikutnya. Tapi jangan mengubah pengetahuan mereka yang banyak, kemudian lalu diganti dengan pengetahuan yang mereka tidak tahu, yang akhirnya mereka mengikuti juga. Ya. Coba bayangkan aja sebenarnya sekarang ini ketika kemudian revolusi hijau, orang kemudian merubah cara memupuk, cara mengolah tanah dan seterusnya, semuanya itu ada serba dengan menggunakan duit. Sekarang sudah terbiasa dengan cara begitu. Kemudian lalu tidak lagi menelusuri bagaimana sebenarnya mereka berkreativitas untuk memunculkan sesuatu kreativitas yang baru di dalam membangun desanya. Nah, oleh karena itu, maka cara pandang yang menempatkan orang desa dalam proses development sebagai subjek bukan sebagai objek, itu adalah cara pandang baru. Oleh karena itu, jika orang itu akan membangun, tanya mereka itu bisanya apa, tanya mereka pengetahuannya sampai seberapa, lalu kemudian orang luar bukan kemudian mendominasi, tetapi orang luar adalah kemudian menjadi fasilitator untuk mendorong perkembangan mereka berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman mereka, kemudian didorong, kemudian berkembang lebih maju. Yaitu dengan cara melibatkan mereka secara partisipatori. Nah, kalau dulu itu karena pandangannya bahwa orang yang terbelakang, yang tradisional itu bodoh, mereka nggak mengajak gitu. Wong bodoh kok disuruh diajak gitu. Bodoh ya diubah, disuruh kira-kira mengerjakan apa yang kira-kira program yang membuat mereka maju. Nah, cara pandang seperti ini itulah kemudian menjadi satu cara pandang baru di dalam satu proses development yang disebut dengan empowerment. Itu adalah sebuah cara pandang yang baru melihat kira-kira subject matter-nya itu adalah orang desa, orang yang kemudian dilihatnya sebagai terbelakang gitu. Yang satu itu menempatkan orang desa bodoh, nggak ngerti apa-apa. Yang satu itu menempatkan tidak. Mereka itu aktif bekerja, mereka itu punya inisiatif, mereka itu juga mempunyai satu sikap hidup di mana mereka tidak mau dikatakan miskin, dan seterusnya. Lalu dengan pengalaman dan pengetahuan mereka didorong untuk maju dan berkembang. Nah inilah yang kemudian lalu memunculkan sebuah paradigma baru. Ya, jadi implikasinya juga beda gitu ya. Implikasinya kemudian lalu kalau yang dulu implikasinya malah justru mestinya dibangun itu orang itu menjadi kritis dan powerful.
tapi malah juga, tapi hasil yang terjadi adalah bukan powerful, tapi justru powerless. Tidak mempunyai satu kekuatan, hanya mengikuti program, tidak mempunyai inisiatif yang bertambah banyak gitu ya. Pada masa lalu banyak loh, sebelum pembangunan itu dimulai misalnya saja, para petani itu ya, kalau kita pakai contoh pedesaan ya, para petani itu menyilangkan bibit padi itu luar biasa besarnya, menyilangkan. Sekarang itu bibitnya beli, diharuskan beli karena ada pabrik bibit. Kalau petani itu menyilangkan sendiri nggak boleh. Kalau itu lalu disebarkan ke masyarakatnya, harus dengan izin. Lah, kok harus beli? Iya dong. Karena kalau nggak dibeli, pabriknya kan mati. Nah, disitulah soalnya. Ini persoalan bergeser menjadi persoalan pasar, di mana para petani itu adalah objeknya pasar, objeknya para intelektual. Bukan dia menjadi subjek bagi dirinya sendiri untuk berkembang. Nah ini, dua ini adalah sebuah pandangan yang, cara pandang yang berbeda. Yang satu melihat sebagai objek, yang satu menempatkan adalah sebagai subjek. Itu yang kira-kira menunjukkan sebuah contoh ya, yang mengenai pengertian tentang paradigma tadi ya. Nah, ilmu pengetahuan seperti itulah kira-kira. Kalau ilmu pengetahuan itu menurut Thomas Kuhn dalam The Structure Scientific Revolution itu kemudian berkembang gitu, kemudian mengalami satu anomali, krisis, dan kemudian terjadilah satu pergolakan revolusi untuk menunjukkan sesuatu yang baru, bahwa sesuatu yang baru itu adalah jauh lebih memberikan satu bukti kebenaran daripada pembicara berpikir cara pandang yang lama, lalu muncul cara pandang yang baru. Nah, masih banyak contoh tentang hal-hal seperti kayak begini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi paradigma itu cara pandangnya, ya. Richter itu kemudian menggolongkan paradigma ini dalam tulisan dia, bahwa sosiologi itu adalah mempunyai paradigma yang tidak hanya satu. Jadi banyak cara pandang untuk melihat kira-kira tentang subject matter dalam cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kemudian Richter menggolongkan, misalnya aja, ada paradigma fakta sosial, ada paradigma definisi sosial, ada paradigma perilaku sosial. Nah, setiap paradigma, jadi cara pandang yang besar, yang kemudian fakta sosial misalnya aja, yang dipakai sebagai contoh, sebagai eksemplarnya itu adalah cara pemikiran sosiolog yang cukup dikenal gitu, yaitu yang disebut dengan Emile Durkheim, yaitu tentang bahwa struktur itu sebenarnya menentukan perilaku, karena dia mengatakan bahwa penelitian dia Durkheim tentang suicide itu sederhana. Dia melihat ke sebuah wilayah gitu, dalam wilayah itu loh kok yang banyak bunuh diri itu justru orang-orang Protestan, mengapa tidak orang-orang Katolik? Nah, lalu dia lakukan yang diteliti yang bukan orang yang bunuh diri ya, orang bunuh diri sudah mati. Tapi paling tidak dia mengamati dan melihat bagaimana keluarga itu berkembang di dalam satu kira-kira identitas keagamaan yang berbeda. Lalu dia tahu, oh ternyata keluarga-keluarga Katolik itu lebih terintegrasi daripada keluarga-keluarga yang Protestan lebih liberal. Nah, lalu kemudian memunculkan satu abstraksi besar.
Kalau begitu, struktur sosial yang terintegrasi menuju satu keseimbangan, ya, itu sebenarnya sangat menentukan sikap perilaku yang normal, tidak menyimpang. Jadi bagi yang tidak terintegrasi, gitu, akan terjadi sebuah penyimpangan, gitu. Oleh karena itu kemudian lalu terjadilah bahwa struktur sosial yang baik, yang terintegrasi, yang kemudian terjadi secara equilibrium, keseimbangan, maka masyarakatnya adalah masyarakat yang tertata. Jadi order, tertata secara normal, order. Tapi bagi mereka yang tidak terintegrasi akan terjadi disorder, seperti kayak gitu. Nah, oleh karena itu kemudian lalu mengatakan struktur sosial itulah yang kemudian menentukan perilaku. Nah, itulah salah satu contoh dari paradigma sosial. Nanti paradigma tentang definisi sosial lain lagi gitu. Basisnya adalah cara berpikirnya Max Weber tentang tindakan sosial, social action. Jadi dalam tindakan sosial itu sebenarnya jika terjadi social relationship, hubungan sosial, tindakan sosial itu sebenarnya diartikan bahwa tidak semua tindakan itu bisa disebut dengan tindakan sosial. Tindakan sosial itu kalau ada hubungannya dengan orang lain. Nah, pada tingkat ini misalnya, kalau orang misalnya berhubungan dengan orang lain, atau taruhlah apa ya, misalnya orang berpacaran, taruhlah itu, sederhana aja. Setiap tindakan sosial atau social relationship itu belum tentu mempunyai makna yang sama loh. Antara hubungan dua orang, misalnya taruh tadi saya pakai contoh pacaran ya, gitu. Mungkin laki-lakinya kemudian mendekati perempuan itu bukan karena dasarnya love loh. Meaningnya, dasarnya bisa karena orang tuanya kaya. Tapi si perempuan kemudian mau dengan laki-laki itu dianggapnya diinterpretasikan orang yang sangat setia, orang yang sangat menarik, orang yang bisa kemudian dijadikan sebagai seorang imam dalam keluarga. Tampilannya memang menarik, tapi meaningnya berbeda. Nah, inilah soal gitu ya, yang dalam hubungan sosial atau tindakan sosial itu kemudian belum tentu tindakan sosial itu kemudian sesuai dengan faktanya, tetapi sebenarnya tindakan sosial itu menyembunyikan makna. Nah, itulah yang kemudian masuk di dalam paradigma definisi sosial. Ya. Nah, kemudian nanti ada perilaku sosial yang itu lebih kepada satu pendekatan psikologis. Misalnya, salah satu teori yang ada di dalam satu paradigma ini misalnya aja berkaitan dengan reward, berkaitan dengan imbalan, gitu. Ya. Orang itu akan melakukan satu pekerjaan yang berulang-ulang karena pekerjaan itu banyak rewardnya. Ini teori, ya. Tapi paradigma definisi sosial melihat sebenarnya bahwa sesuatu itu kemudian perilaku, paradigma perilaku sosial atau social behavior paradigm ini itu selalu didasarkan atas reward. Ya. Nah, kalau tidak ada rewardnya, maka dia tidak akan mengulangi tindakan berikutnya. Nah, ini kemudian menjadi paradigma. Nah, dalam paradigma fakta sosial berkembang teori yang banyak, itu termasuk teori konflik dan berkembang di situ. Kemudian dalam paradigma definisi sosial terjadi perkembangan teori yang banyak, perkembangan paradigma perilaku sosial juga terjadi perkembangan teori yang sangat luas. Bayangkan aja bahwa teori itu sudah berkembang lama. Karena academic culture itu berkembang lama sejak para pemikir-pemikir terdahulu, para pemikir-pemikir, para filosof-filosof terdahulu, seperti kayak Socrates, Aristoteles, dan sampai kemudian para pemikir filosof-filosof yang baru, Karl Marx,
terus kemudian Auguste Comte, Emile Durkheim, dan seterusnya ya. Nah, itulah kemudian apa yang berkembang sekarang ini kira-kira dari kira-kira cara-cara perkembangan kemudian teori-teori klasik sampai dengan modern sampai dengan postmodern itu baik yang berada di dalam cara pandang fakta sosial, cara pandang definisi sosial, cara pandang tentang perilaku sosial itu sama banyaknya dan itu adalah pilihan cara berpikir akademis yang mendasarkan ada cara pandang tertentu ketika dia melihat satu persoalan atau melihat subjek matternya gitu. Ya, jadi inilah yang kemudian berkembang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam setiap paradigma tadi saya sudah sebutkan, dalam setiap paradigma akan berkembang banyak teori. Pasti jelas gitu. Sampai kapanpun ini tidak pernah akan berhenti. Teori itu berhenti kalau ilmu sosial. Teori-teori ini berhenti. Itu kalau manusia sudah tidak ada semuanya. Maka teori ini berhenti. Karena pada dasarnya, teori itu berkembang karena ada praksis-praksis di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kehidupan bermasyarakat itu kemudian lalu terjadi satu perubahan-perubahan, maka terjadilah satu perkembangan teori baru untuk menjelaskan perubahan-perubahan itu. Nah, teori-teori baru, kemudian lalu pertanyaan kita, teori-teori baru itu berkembang di atas cara berpikir, cara pandang yang seperti apa ya. Nah, sebelum saya sampai ke bawah lagi, saya masih menjelaskan satu hal lagi tentang paradigma. Nah, paradigma tadi ada yang kemudian mengatakan mengenai cara pandangnya, ya. Titiknya itu ada di cara pandangnya. Tapi ada orang lain yang menekankan bahwa sebenarnya di dalam satu pikiran Thomas Kuhn yang disebut dengan paradigma itu adalah yang normal science tadi. Semua orang ketika memandang subject matter mempunyai pikiran yang sama. Nggak kritis terhadap sesuatu yang ada gitu. Ya. Tidak kemudian lalu mengkoreksi sesuatu. Kalau kemudian ada satu hal tertentu dipandang sebagai cara yang sama. Kalau ada orang yang mengkritik dari situ, kemudian orang marah-marah. Jadi itulah yang kemudian dikatakan sebagai satu paradigm karena berada di dalam satu ruang normal science. Nah, saya lanjutkan kemudian turun ke bawah ya, bahwa teori dalam paradigma berkembang berbagai macam teori. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa teori itu? Kalau kamu mencari definisinya banyak banget tentang teori itu. Tapi paling tidak teori itu juga didefinisikan sesuai dengan cara pandangnya masing-masing dalam sebuah paradigma tadi. Misalnya saja, orang mendefinisikan teori. Teori itu adalah hubungan antara konsep variabel ya, untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial. Ada hubungan-hubungan antar variabel yang dipakai untuk menjelaskan subject matter dalam pengertian ini adalah fenomena sosial. Nah, inilah sebenarnya yang didefinisikan sebagai teori. Tapi ada orang yang menyatakan bahwa sebenarnya teori itu adalah sebuah pernyataan, ya, seperti kayak hipotesis gitu ya, yang kemudian pernyataan yang sementara dianggap benar, atau sekurang-kurangnya kalau dalam sisi teori perbedaannya dengan hipotesis, teori itu sudah kira-kira pernah dibuktikan sebuah kebenaran. Meskipun pada satu kesempatan yang lain, teori itu gagal untuk menjelaskan. Gagalnya menjelaskan adalah karena waktu yang berbeda, gagalnya menjelaskan karena tempat yang berbeda. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya saya menggunakan misalnya, meskipun nanti saya akan jelaskan di berikutnya.
Di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta ini kan banyak orang yang seringkali terjadi peristiwa bunuh diri. Nah ini kalau saya gunakan kira-kira teorinya Durkheim tentang bunuh diri, maka tidak relevan, nggak bisa kita pakai. Karena masyarakat desa itu kurang apa menurut hemat saya terintegrasinya. Rukunnya juga bisa dijamin. Apalagi orang Gunung Kidul. Mau nengok keluarga tetangga yang sakit itu bisa satu bis, satu RT, kira-kira pergi semuanya untuk menengok yang sakit. Itu menunjukkan satu proses bahwa mereka terintegrasi. Nah, ini ada, kalau begitu ada sesuatu yang lain, ya itulah kemudian lalu bahwa teori itu gagal untuk menjelaskan di tempat lain. Nah, ini yang bahwa teori memang mengandung sebuah kebenaran, tetapi kebenarannya adalah bukan kebenaran yang bersifat mutlak. Dalam ilmu kepengetahuan tidak ada kemutlakan atau tidak ada kebenaran yang mutlak. Karena manusia itu berubah, karena manusia itu berpikir, kemudian ketika mengikuti zaman yang berubah, maka cara berpikirnya bisa juga terjadi sebuah perubahan. Oleh karena itu, maka meskipun itu sebuah teori yang pernah dibuktikan kebenarannya, masih tetap bahwa kebenaran teoritis itu sifatnya adalah hipotetis sementara. Bisa diketemukan satu penjelasan baru, maka teori itu bisa kemudian lalu tidak relevan di dalam menjelaskan sesuatu hal. Bisa relevan satu tempat, bisa juga tidak relevan di tempat lain, bisa juga relevan pada saat itu, maka bisa tidak relevan di saat yang lain. Itulah sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi bahwa sebenarnya teori itu ada kalau prakteknya manusia masih ada. Artinya apa? Selama manusia itu ada sampai kapanpun perkembangannya, maka teori akan ada terus, meskipun juga akan memunculkan sesuatu yang lebih relevan yang disebut dengan teori-teori baru, ya. Atau mungkin itu teori-teori itu sudah pernah ada dulu kala gitu. Lalu kemudian diperbarui kembali, dinyatakan oleh orang lain gitu, ilmuwan lain dengan kalimat yang berbeda. Nah, bisa juga seperti kayak begitu. Itulah sebenarnya apa yang disebut dengan paradigma, ya. Kemudian bagaimana paradigma itu berkembang dan bagaimana paradigma berkembang, dan di dalam sebuah paradigma banyak teori. Nah, teori itu apa? Nanti Anda bisa cari sendiri definisinya, banyak sekali. Ada yang mengatakan hubungan antar variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Ada yang mengatakan bahwa teori adalah sebuah pernyataan yang mengandung kebenaran, tapi kebenaran itu sifatnya sementara dan akan memunculkan sebuah kebenaran teori baru di kemudian hari di dalam sebuah perkembangan masyarakat. Nah, teori itu ada karena ada praktek, karena prakteknya manusia dalam ilmu sosial, ya, kalau saya nggak ngomong tentang ilmu alam. Karena manusia selalu ada, manusia itu selalu berpikir, manusia itu selalu berubah perilakunya, maka memungkinkan menghasilkan sebuah teori yang berbeda. Teori yang baru bisa menjelaskan kepada masyarakat, dan kemudian prakteknya masyarakat menghasilkan sebuah teori. Jadi itulah, nggak usah kita mana yang lebih turun antara praktek dan teori. Kemudian kalau ada teori pasti ada praktek, kalau ada praktek bisa diteorisasikan. Nah, itulah yang kemudian menunjukkan satu perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan akan berkembang terus selama manusia ada, terutama adalah ilmu pengetahuan sosial humaniora. Nah, itulah ya yang pengertian tentang paradigma. Nah, karena teori ini adalah teori-teori sosial, itu pada umumnya adalah menjelaskan tentang persoalan teori-teori yang berkenaan dengan proses bagaimana masyarakat itu berkembang dan berubah. Kalau kita melihat satu proses perkembangan masyarakat, gitu ya, bagaimana masyarakat itu berubah,
itu ada beberapa terminologi ya dalam proses. Ada yang mengatakan bahwa proses perubahan sosial itu adalah evolusioner, jadi evolusi. Misalnya aja dari kecil kemudian lama-lama menjadi besar, dari yang bodoh kemudian seperti tadi ya, kemudian lama-lama kemudian menjadi pinter gitu. Itu evolusionis ya, dianggap bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa lalu berkembang biak seperti kayak germ itu bakteri misalnya ya, dari yang kecil kemudian menjadi besar. Bayangkan aja kemudian kalau di dalam perut Anda tadinya ada bakteri, berarti bakteri pembusuk, pasti ada bakteri di dalam diri kita. Yaitu paling tidak bakteri pembusuk makanan, sehingga bisa kita keluarkan dalam bentuk kotoran. Bayangkan kalau tidak ada bakteri pembusuknya, bagaimana makanan itu bisa dikeluarkan dan bagaimana masyarakat bisa sari-sarinya kemudian bisa diserap oleh tubuh, itu semuanya ada bakteri. Tapi bakteri itu kemudian lalu berkembang juga loh di dalam perut kita. Nah, kemudian bakteri-bakteri yang berkembang dalam perut kita itu juga mengeluarkan gas loh. Gas itu bisa keluar dari mulut, bisa keluar dari dubur. Anda bisa bayangkan, gas yang keluar dari mulut maupun dari dubur itu adalah H2S. Berbau. Belum tentu juga kemudian orang yang kemudian bau mulutnya tidak enak itu karena mulutnya, tidak. Karena gas yang ada di dalam perut, karena perkembangan bakteri terlalu besar, oleh karena itu dikurangi. Nah, seperti kayak gitulah. Itu solusinya. Kalau itu perkembangan di dalam tubuh ya. Nah, itulah bentuk evolusi gitu ya. Jadi masyarakat tradisional kemudian berubah menjadi modern, itu seolah-olah berubah dengan sendirinya secara evolusioner. Ada yang menjelaskan begitu ya. Ada yang menjelaskan lagi, oh enggak mungkin namanya manusia hidup, enggak mungkin enggak ada perbedaan. Dan kemudian rukun-rukun begitu aja. Enggak, pasti kepentingannya berbeda-beda di antara satu dengan yang lain. Meskipun semulanya ketika mereka itu masih bersama dan hidup secara komunal, mereka itu kemudian masih punya kebersamaan. Tapi ketika memasuki sebenarnya individual property right dan hak-hak individual itu berkembang, maka masyarakat itu, manusia itu berebut di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu sebuah proses perubahan nggak mungkin kemudian dipahami secara evolusioner. Tapi sebenarnya perubahan masyarakat itu perlu dipahami karena ada benturan di antara satu dengan yang lain lalu berubah. Nah, itulah yang disebut dengan revolusioner. Perancis, ini negara nih, menjadi republik, ya, bukan kemudian diberikan begitu menggelinding dari monarki absolut terus kemudian menjadi republik penguasa monarki, kemudian memberikan kepada rakyat untuk merubah satu model negara. Enggak. Itu benturan antara masyarakat yang mulai maju dengan para aristokrasi dan penguasa monarki absolut. French Revolution. Perubahan dari pengelolaan barang, dari yang sederhana orang membuat itu kemudian menjadi barang yang diproduksi banyak. Ada satu perubahan dasar yang sebenarnya radikal, yang disebut dengan revolution, yaitu disebut dengan industrial revolution. Jadi sebuah proses perubahan itu adalah hasil dari benturan di antara satu dengan yang lain, lalu memunculkan satu realitas baru yang kemudian pada satu saat tertentu sebuah masyarakat itu teratur, order, ya,
ada keteraturan. Pada satu saat yang lain tidak terjadi keteraturan, tapi terjadi benturan. Setelah terjadi benturan, kemudian memunculkan keteraturan lagi. Terus seperti kayak begitu. Ketika orang-orang yang berada dalam cara berpikir ini untuk menjelaskan tatu perkembangan masyarakat. Nah, kemudian ada cara yang disebut dengan transformasi. Transformasi itu adalah perubahan bentuk. Dari semula cara-cara produksi yang sederhana, kalau itu nanti dalam hubungan industrial, kemudian berubah menjadi cara produksi komersial. Dari masyarakat tradisional, kemudian menjadi masyarakat modern, ada satu perubahan bentuk, dan perubahan bentuk itu adalah kemudian lalu implikasinya merubah seluruh kira-kira struktur sosial yang ada. Baik ekonominya berubah, politiknya berubah, dan seterusnya, model kepemimpinannya berubah. Pertama ada model kepemimpinan tradisional, dan kemudian sekarang ini di dalam sebuah negara modern tidak lagi kepemimpinan tradisional. Karismatis tidak. Kepemimpinannya legal formal. Asal yang milih banyak orang dia jadi presiden. Asal yang milih banyak orang dia menjadi bupati kepala daerah. Asal yang milih banyak orang dia akan menjadi gubernur. Begitu. Hanya Yogyakarta mempunyai satu keadaan yang paling istimewa. Ya. Nah, itu bentuk, ada juga bentuk reformasi. Reform itu sistemnya tetap, ya, tapi tambal sulam kira-kira apa yang buruk digantikan. Itu reform. Bisa ketika Indonesia menjalankan reformasi gitu, ya tetap kita menjadi negara kesatuan, tapi gitu, yang nggak kira-kira dianggap kira-kira tidak mendukung zaman ya ditambal sulam lah. Misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu saya sudah nggak apa lagi. Pasalnya itu meskipun pasalnya tetap 37 pasal, tapi pasal 37 itu adalah pasal 37A sampai kira-kira banyak sekali gitu pasal-pasalnya, ya. Ya saya menjadi tidak hafal karena kemudian menjadi lebih kompleks dari awal mulanya 37 pasal itu. Karena dianggap itu terlalu sederhana gitu. Meskipun ada beberapa yang diubah, ditambah-tambah gitu. Tapi prakteknya pun sebenarnya ada yang ditambah, dari dalam prakteknya seringkali penambahan itu juga tidak memunculkan satu realitas yang sesungguhnya, ya. Nah, itulah sebenarnya kemudian satu proses politik. Setiap partai politik punya kepentingan sendiri-sendiri. Apakah mereka nggak punya kepentingan bangsa? Iya, ngomongnya untuk kepentingan bangsa, faktanya. Tapi realitasnya yang dibalik satu fakta yang diomongkan, benarkah? Nah, ini adalah lahan yang menarik dalam satu kajian ilmu sosial dan teori-teori sosial. Yang mengatakan seperti itu berada pada umumnya dalam satu, tadi saya jelaskan, bagaimana pemaknaan. Ya itulah berada dalam, kalau Josh Research menyebutkannya, masuk dalam paradigma definisi sosial. Hal-hal seperti kayak gitu. Nah, kemudian masih ada berubah tetapi sebenarnya involutif. Berubah tapi, misalnya gini, ada satu perkembangan, tapi perkembangan itu tidak menunjukkan sebuah peningkatan atau kemajuan. Contoh nih, Anda kira-kira kuliah di perguruan tinggi, secara kalau dilihat dari levelitas, ya, tingkatan, Anda menunjukkan sebuah perkembangan karena dari SMA kemudian ke perguruan tinggi. Tapi kalau di dalam perguruan tinggi itu pengetahuan Anda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengetahuan anak-anak di SMA, maka sebenarnya itu involutif. Yaitu sebuah bukan memandek dalam artian stagnan ya, tapi involusi itu ada perkembangan, tetapi perkembangan itu tidak menunjukkan sebuah peningkatan.
Itu involusi. Atau mungkin para petani itu dalam satu hektar, kalau dulu kira-kira hanya menghasilkan 4 ton, sekarang menghasilkan 8 ton. Misalnya itu kan ada perkembangan, kenaikan. Tetapi dari penanaman padi ini mereka sebenarnya rata-rata, kalau tanahnya itu sebenarnya pemilikan tanahnya kecil, kesejahteraan mereka juga nggak meningkat, ya kayak itu aja. Sejak dulu kala. Itu evolutif. Nah, itu. Kemudian ada perubahan terencana yang disebut dengan development yang sudah saya ceritakan tadi sebagai satu contoh gitu ya. Perubahan terencana agar supaya hasil perubahan tadi seperti apa yang diharapkan gitu. Nah, itu yang disebut dengan develop. Tapi ketika kemudian itu dilakukan ternyata enggak juga gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi isu-isu kritis yang bisa kemudian dijadikan satu focus of interest di dalam sebuah pengkajian di dalam social development. Saya rasa itu ya untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Besok kemudian kita selanjutkan dengan teori itu sendiri. Saya tinggal menunggu perubahan silabus yang dilakukan oleh Bu Melda dan Mbak Melda dan Mbak Susana. Saya rasa itu saya cukupkan sekian dulu. Silahkan mengakses, mendownload ini, kemudian lalu mendengarkannya, dan kemudian apa yang kira-kira tidak paham bisa kita diskusikan di dalam pertemuan daring secara sinkronus di minggu depan. Kira-kira itu, sehat-sehat semua, dan jaga kesehatan baik-baik, patuhilah protokol kesehatan. Dan saya akan selalu mengingatkan seperti itu, agar kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, selamat siang pada adik-adik semuanya peserta mata kuliah teori-teori sosial ini. Terima kasih. Thank you.